siang, sore, dan malam pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Nah, saya harap kalian selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini senang rasanya saya dapat menemani Anda dalam program Talk with Us episode 1 yang berjudul Kesenian dalam Era Milenial. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya keren dan hebat banget teman-teman. Nah, sebelum masuk ke topik, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Najma Fadil Anggiawan, biasa dipanggil Najma, selaku host yang akan memandu acara pada siang hari ini. Nah, Masnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan boleh dong ceritain sedikit latar belakang tentang kehidupan Masnya. Nama saya Tanjung Halil Musarya, panggilannya TJ. Aktivitas setiap hari jadi konten kreator, terus ilustrator juga, kadang juga mural, terus ya aktivitas harian biasa sih sebenarnya kayak gitu. Untuk penghargaan mungkin pengalaman Masnya. Kalau pengalaman di apa nih? Pengalaman di karir atau di dunia seni atau di pengalaman dalam dunia seni? Kalau pengalaman, karena saya kan maksudnya terlibat di beberapa bidang seni ya, maksudnya kayak teater, terus sastra dan seni visual. Kalau yang seni visual, seni rupa, terus mural kayak gitu-gitu, sempet karya pameran di Milan, terus di Belgia juga pernah. Terus kalau di nasional di Jakarta ikut pameran-pameran nasional gitu-gitu sih, di Jogja. Kalau yang teater sempet, harusnya pandemi ini ke Thailand sih sebenarnya. Oh ya, kenapa kok nggak jadi? Karena pandemi ya, pandemi jadi nggak bisa akses ke luar negeri juga, terus Thailand juga ditutup, akhirnya nggak bisa. Terus kalau yang sastra, di dunia sastra ya sempat ikut terlibat di antologi kayak puisi, cerpen kayak gitu-gitu sih. Kalau yang lain kayak terlibat saja ya, jadi artistik dan lain-lain tuh banyak sih, tapi yang paling berkesan ya sebenarnya yang ikut agenda-agenda internasional kayak gitu. Keren banget ya, narasumber kita ini udah berpengalaman sampai ke luar negeri, internasional loh teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal seni itu kan adalah hasil ungkapan rasa, keindahan, kebahagiaan, kesedihan yang wujudnya dapat berupa lukisan, gambar, patung, dan sebagainya. Betul nggak, Mas? Nah, Indonesia sendiri kan memiliki banyak macam seni dan pertunjukan tradisional sejak dahulu kala. Nah, tiap daerah itu pasti punya beragam kesenian yang membuat negeri ini mempunyai banyak hal unik dan menarik dan kreatif. Nah, saya tuh penasaran banget sama Masnya. Masnya tuh sejak kapan sih bergelut di dunia seni? Kalau kenal seni sebenarnya dari kecil ya, karena saya kan hidupnya di desa dulu. Yeah. Kalau di desa itu biasanya ada kayak seni pertunjukan jalan kepang kayak gitu, atau reog kayak gitu. Sebenarnya cuma ikut-ikut, terus lama-lama belum tertarik juga. Terus akhirnya setelah SMA mulai tahu desain, tahu menggambar realis kayak gitu. Terus setelah lulus SMA mulai tertarik, pengen tahu tentang fotografi, terus tentang seni lukis dan lain-lain. Terus akhirnya terlibat di komunitas, terus bikin komunitas juga, akhirnya jadi ketua seni di kabupaten kan, ketua seni komunitas lah bahasanya, di tingkat kabupaten. Terus bikin kegiatan event yang memfasilitasi kira-kira 86 kalau nggak salah, 87 komunitas. Terus akhirnya dari situ mulai ikut terlibat di beberapa agenda seni, dan karena teman-teman yang terlibat dari 86 itu kan berbagai bidang ya, akhirnya pengen juga belajar yang lain, karena berangkatnya kan awalnya dari seni rupa sih, lukis, akhirnya belajar yang lain, akhirnya sekarang nggak terpaku pada satu bidang sih.
Dan masnya ini tuh kalau boleh tahu untuk saat ini ya komunitas apa yang masnya itu ikuti gitu untuk sekarang ini? Oke. Kalau dibilang terlibat secara penuh, Ya. sebenarnya masih pasif ya, karena ini kan posisi saya kan jadi freelance juga, jadi fokus juga sama karir, dalam artian karir profesional bekerja. Kalau komunitas yang benar-benar aktif ya komunitas yang saya bikin sendiri, namanya Titik Temu Kolaboratorium. Itu nggak banyak juga orangnya, tapi ya tetap progresif lah untuk bangun-bangun respon-respon isu yang ada di masyarakat kayak gitu. Yang sampai sekarang juga orangnya beberapa di daerah-daerah itu tetap masih terlibat gitu sama kegiatan-kegiatan seni. Ya kalau yang masih komunikasi sih seni tradisi ada di daerah Kendal, terus daerah sini juga paling sastra. Di sini juga sering ada kegiatan seni juga. Oke. Nah, masnya ini tuh sekarang lebih berfokus ke bidang seni yang mana? Kalau sekarang lagi sering banget bikin film sih, terus konten untuk YouTube kayak gitu, terus desain ya. Ya lebih tepatnya ke seni visual sih, digital visual kayak gitu, sinematografi dan desain kayak gitu sih. Mengikuti zaman banget ya masnya. Karena kalau nggak kayak gitu, ya seniman tuh harus tetap butuh beras kan, kayak gitu. Ya. Harus ikut tren juga. Itu juga bisa menjadi sebuah pekerjaan ya mas, kayak bisa menghasilkan uang gitu. Sebenarnya semua seni itu bisa menghasilkan sih asal konsisten, tapi karena memang hari ini yang sangat dibutuhkan itu maksudnya kita harus punya sisi-sisi di mana kita harus idealis dengan karya kita, tidak boleh ada kompromi. Di lain sisi kita harus terlibat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Nah, saya penasaran nih, mengapa sih masnya itu tuh tertarik untuk terjun ke dunia seni? Karena sebenarnya terjebak dalam artian awalnya cuma pengen seneng nongkrong lah, terus akhirnya penasaran apa sih yang bisa aku kembangin, terus apa yang aku bisa respon dari masyarakat. Karena dari sering-sering diskusi itu, terus akhirnya wah ini jadi karya kayaknya bisa sih, jadi karya apa, gambar, karya dijadiin karya gambar, terus jadiin karya visual, terus jadiin pertunjukan kayak gitu. Akhirnya makin seneng dan akhirnya mau nggak mau jadi sebuah profesi ya, karena dikenal orang gitu. Ya itu sih. Berarti masnya itu tuh terjun ke dalam dunia seni itu karena rasa penasaran ya? Awalnya penasaran, karena tongkrongannya teman-teman yang ya biasanya berbeda lah. Iya. Faktor lingkungan juga ya mas? Lingkungan. Ya? Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, apa arti seni untuk masnya? Kalau seni bagi saya sih sebenarnya, tentang sesuatu yang biasa saja. Kenapa? Karena ketika kita merespon sesuatu hal dengan biasa saja itu, akan mendapatkan banyak sudut pandang dalam melihat sebuah objek, dan itu menjadi alternatif atau pilihan yang sebenarnya patut dicoba gitu loh, kayak eksperimen. Contoh, ketika kita melihat sebuah gelas, jangan-jangan gelas ini bukan fungsinya sebagai gelas gitu, bisa jadi sebuah pot, bisa jadi sebagai gayung kayak gitu. Nah dari hal itu sih sebenarnya, karena kembali lagi seni itu dasarnya adalah ide, dan ide itu bisa berangkat dari mana saja. Kalau aku biasanya berangkatnya dari biasa saja, dalam arti biasa ya nggak emosi juga, nggak terlalu santai juga, ya biasa aja kayak manusia biasa aja. Oke, nah filosofinya sangat keren banget ya bisa semua. Nah, aku tanya nih mas, bagaimana sih cara masnya itu untuk mendapatkan suatu inspirasi dalam menciptakan sebuah karya?
biasanya kalau ide itu, nah ini sebenarnya menarik sih, karena orang-orang itu kadang ketika punya ide itu harus di posisi tertentu, kayak dia benar-benar dalam kondisi yang mungkin ya ada yang pengen dia itu di posisi yang setengah sadar ataupun dalam sadar yang berlebihan, atau dia memang dengan kesadaran penuh tidak ingin sadar. Nah, kalau saya memposisikan diri ya biasanya kalau dapat ide itu ya di posisi yang benar-benar sadar saya mencari ide. Kayak saya ketemu orang, ngobrol dengan tukang becak, ngobrol dengan para bisnismen, terus ngobrol dengan mahasiswa gitu-gitu. Berarti emang diniatkan dari awal gitu ya? Benar-benar niat aku mau cari ide gitu. Ya udah jalan niat asli ide. Kalau bahasa dalam saya sendiri itu SOP dalam produksi, jadi harus ada niat sejak awal, apapun harus ada niat. Kalau mau bahasanya mau kenal sama orang, niatnya apa dulu kan? Pacaran, jadi temen kan harus ada niat, biar motifnya itu jelas gitu. Saya juga kayak gitu kalau berkarya ya, entah itu nanti dapat idenya 3 jam atau 4 jam ya dapat ide. Gimana sih cara Masnya itu tuh untuk mengajak anak muda di luar sana untuk melestarikan kesenian yang ada di Indonesia? Yang jelas paling utama itu kita harus mengajak untuk melihat sekitar sih. Jangan-jangan kita itu nggak tahu orang tua kita itu bangun jam berapa, tidur jam berapa, terus sehari itu makan berapa kali. Kadang-kadang kita nggak tahu sih, kayak orang tua kita tuh makan jam berapa, bangun jam berapa, tidur jam berapa. Terus bukan persoalan kita itu harus tahu sekitar kita, enggak, tapi tentang kepekaan sih. Iya, kepekaan. Karena kalau kita bicara seni itu nanti semua aspek itu berpengaruh gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar estetika, tapi juga disiplin dari sini itu banyak juga. Terus mungkin etika juga banyak. Jadi kalau dibilang untuk mengajak, mungkin saya nggak punya cara ya, tapi minimal kalau pengen mencoba cara yang saya lakukan ya kita coba untuk melihat sekitar dulu. Banyak hal yang sebenarnya sekadang kita nggak melihat itu sebagai sebuah keindahan. Kayak kita berantem mungkin ya, kalau anak-anak sekarang, anak tren sekarang itu sama gebetan, berantem itu sebenarnya kalau kita di posisi kita udah menikah itu jadi sesuatu yang indah gitu. Karena keindahan itu setelah kita melewati dalam artian kita melihat, baru kita tahu kalau itu indah. Kita sudah melewati masa itu, akhirnya kita melihat masa itu sebagai masa yang indah. Jadi keindahan bagi saya ya tadi, maksudnya seni yang untuk kita terapkan ke teman-teman yang mungkin yang di rumah ya, dengan melihat sekitar, kemudian coba apa yang kamu temukan gitu, sebagai sebuah keindahan. Akhirnya itu yang mungkin nanti bisa dikaji sebagai sebuah keindahan yang berprinsip pada estetika. Keren banget ya teman-teman semua. Nah, Masnya sendiri punya nggak sih pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak muda di luar sana yang mungkin mereka tuh ingin terjun ke dalam dunia seni atau bagaimana gitu, Mas? Orang yang berani sukses itu baik, karena sukses itu 50% akan gagal dan 50% akan berhasil. Tapi yang tidak baik adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Iya, betul. Karena dengan kamu tidak melakukan apa-apa, jangankan kamu sukses, gagal aja tidak gitu. Iya. Dan ketika kamu ketika kamu takut gagal, itu otomatis kamu akan takut sukses. Lebih baik mencoba daripada tidak sama Betul. sekali. Sederhananya kayak gitu. Tapi kalau orang sini kan agak bertele-tele. Iya, sastra banget ya orangnya gitu. Oke, terima kasih Mas untuk wawancara pada acara hari ini. Wawancaranya sangat keren dan bisa memotivasi kita ya untuk menjadi seorang yang lebih baik, apalagi orang-orang yang
ingin terjun ke dalam dunia seni. Nah, permisa, akhirnya kita udah berada di penghujung acara. Nah, terima kasih Mas Tanju atas wawancara pada episode kali ini. Semoga pembicaraan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bisa memotivasi kalian semua untuk bisa berkarya serta melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman-teman, di sini saya punya sebuah quotes yang mungkin relate ya untuk kita semua, khususnya orang-orang yang terjun dalam bidang seni. Nah, quotes ini berbunyi, seni bukanlah apa yang kamu lihat, tetapi apa yang membuat orang lain melihatnya. Nah, untuk menjadi seorang seniman, kamu harus memelihara hal-hal yang dibuang oleh kebanyakan orang. Sekian acara pada hari ini. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye-bye semua.